Shalom, selamat siang saudara. Kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi saat ini untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita, yang menjaga kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau katakan, lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, melingkupi kami dengan kuasa-Mu, menaungi kami dengan sayap-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di saat badai Tuhan yang bergelora saat ini Bapa, Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Tuhan kami. Kami terbang bersama dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Kau Raja kami Tuhan.
Tuhan. Selalu dalam naungan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan keberadaan kami pada saat ini. Itu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu yang melebihi daripada hidup kami Tuhan. Laiklah kami memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah roh kami terus menyembah Engkau Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Bersama para malaikat kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkenan bagi kami. Tuhan melayakkan kami, kuduskan kami. Ampuni kami dalam setiap dosa kami, setiap kesalahan kami, setiap perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Agar layaklah kami Bapa memuji menyembah Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa oleh kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Sama para malaikat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Meninggikan Raja atas segala raja. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari angkat suaramu. Mari kita katakan bersama. Haleluya. Bersama para malaikat memuji Tuhan. Meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia. Hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak dipuji-puja. Marilah semua
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang senantiasa menjaga kami dalam kebenaran-Mu. Jaga kami dalam kesucian-Mu Bapa. Inilah rindu kami yang tetap ada di dalam-Mu. Kami mau menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, jaga Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Jaga kami dalam kebenaran-Mu Bapa. Jaga kami dalam kesucian-Mu Tuhan. Inilah rindu kami. Tetap di dalam-Mu. Kami mau nikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan
Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kembali kami datang kepadamu. Tuhan, kerinduan hati kami selalu rindu dalam hadirat-Mu. Siapapun kami di sini Tuhan, kami hanyalah orang-orang yang berdosa. Tapi kami bisa mengenal Tuhan. Dan kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Dan kami mengenalnya. Dan kami mengerti Tuhan. Bapa, berbicaralah pada kesempatan saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya kebenaran-Mu saja yang kami mau dengar Tuhan. Biar suara dari Roh Kudus, dari tahta-Mu yang berbicara kepada kami saat ini. Kami mau disempurnakan Tuhan. Kami mau diubahkan. Kami mau dibentuk Tuhan. Tuhan, ampuni segala ketidakpatutan. Kalau kami masih belum berkeadaan seperti putra-Mu ya Bapa, kami masih jauh Tuhan. Tapi ini kerinduan kami Tuhan, agar kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Bapa, berkati kami Bapa. Sentuh setiap kami yang mendengar dan mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menjamah semua anak-anak, menjamah semua orang-orang yang Kau kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Pakailah lidah, bibir, ucapan anak-Mu ini sebagai kerinduan hati Bapa kepada kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memuji dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus saya sampaikan berulang-ulang sampai Bapak Ibu mengerti dan benar-benar mengenakannya dalam hidup ini. Harus saya sampaikan berulang-ulang, saudara, sampai Bapak Ibu mengerti dan benar-benar mengenakannya dalam kehidupan ini. Bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan dalam pikiran. Iman bukan sekedar keyakinan dalam pikiran. Iman bukan sekedar hanya pengakuan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Tetapi iman itu adalah tindakan. Dan tindakan yang dimaksudkan di situ adalah tindakan melakukan kehendak Allah. Yang orientasi hidupnya sepenuhnya kepada Dia. Saudaraku, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, darahnya ditumpahkan menebus kita, maka kita berstatus sebagai miliknya. Artinya milik Tuhan sepenuhnya. Kalau saudara tidak mengakui ini, berarti saudara menolak penebusan tersebut. Dan banyak orang Kristen yang sebenarnya menolak penebusan itu. Ketika seseorang suka-suka sendiri menggunakan mulutnya, suka-suka sendiri menggunakan pikirannya, suka-suka sendiri menggunakan tenaganya, potensi yang dia miliki, harta dan uangnya, sebenarnya dia sedang menolak dimiliki Tuhan Yesus. Yang sama dia menolak ditebus oleh Tuhan Yesus.
Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan dengan sangat jelas sekali mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. You not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ditebus, saudara, berarti kita kehilangan keberhakan. Ini arti dari penebusan, bahwa kita kehilangan keberhakan kita atas diri kita. Ini artinya ditebus. Baru di sini Tuhan bisa memiliki diri kita. Itu sebabnya Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam diri kita, atau Roh Allah, yang adalah roh dari Allah Bapa sendiri, saudara. Dengan Roh Allah yang dimateraikan dalam diri kita, saudara, Roh Allah menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau seseorang mengakui hidupnya atau dirinya adalah milik Tuhan, maka dia hanya boleh memiliki satu agenda dalam hidup ini, yaitu belajar mengenal seluruh kebenaran dan mengenalkan kebenaran itu. Tidak ada agenda yang lain dalam hidup ini selain hal ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku dan merasa milik Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, dia tidak boleh ada agenda yang lain dalam hidup, hanya satu: belajar mengenal seluruh kebenaran Tuhan dan mengenakan kebenarannya itu dalam hidup. Ini agenda hidup orang yang dimiliki Tuhan. Dengan demikian orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus itu menjadi benar-benar milik Tuhan, dengan agenda satu-satunya, yaitu bagaimana mereka membawa dirinya dibawa kepada seluruh kebenaran Allah. Dia harus belajar. Dia harus benar-benar belajar kebenaran sampai mengerti kebenaran itu. Saudara baca buku, saudara baca koran, saudara nonton film, tidak ada kebenaran di balik semua itu. Tanpa Injil, tanpa Alkitab, saudara harus belajar kebenaran. Kita harus melawan kemalasan. Kita harus berani melawan keengganan dalam diri kita. Saudara harus membaca setiap renungan-renungan yang saya bagikan setiap hari bagi saudara. Literatur mengenai kebenaran Alkitab yang saya bagikan setiap hari. Juga saudara harus terus mengikuti dari setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar ini setiap minggu, saudaraku. Dan melihat lagi di dalam video di YouTube, agar supaya saudara belajar kebenaran itu. Jangan hanya mendengar sekali khotbah, habis itu sudah selesai, lupa, tanpa mendapatkan kebenaran di dalamnya. Saudara harus setiap hari belajar firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Tetapi itu pun belum menyatu dalam hidup kita. Harus ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang akan menjadi seperti masakan, saudara. Seperti raw material, barang mentah, sayur mentah, daging mentah, lalu bisa dimasak, baru bisa disantap. Demikian pula dengan kebenaran, saudaraku. Dalam pengertian akan menjadi satu dalam hidup kita. Melalui semua persoalan, melalui pergumulan hidup kita. Dan tidak ada satupun kejadian yang di dalamnya Allah tidak turut bekerja. Tetapi tentu bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau tidak mengasihi tidak bisa.
yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa digarap Tuhan. Jadi melalui pengalaman-pengalaman hidup itulah Tuhan menempelkan, menyatukan kebenaran itu di dalam hidup kita, saudara. Jadi harus ada peristiwa-peristiwa hidup. Nah, di sini saudara, kehidupan kita ini saudara, kehidupan dalam proses sekolah. Sekolah kehidupan, school of life. Ya. Karenanya kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan secara pribadi, saudaraku. Dan hal ini mutlak. Mutlak. Minimal 1 jam saudara ketemu dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Minimal 1 jam bagi pengurus, aktivis gereja, pelayan hamba Tuhan, minimal 1 jam. Jemaat minimal 30 menit. Karena Tuhan mengajarkan 1 jam kamu beri waktu berjaga-jaga dan berdoa kepada Dia. Tuhan menyuruh kepada murid-murid. Ini harus saudara lakukan. Setiap hari ketemu Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Dengarkan suaranya. Ini akan membuat kita peka terhadap tindakan-tindakan Tuhan. Melalui setiap pengalaman hidup yang melaluinya Tuhan mengubah kita, saudara. Dan proses inilah yang kemudian membuat kita bisa melakukan kehendak Allah, saudara. Melakukan kehendak Allah bukan hanya melakukan hukum-hukumnya, tetapi dalam segala hal yang kita lakukan, kita bisa seirama dengan Tuhan, seirama dengan Roh Kudus. Jadi jika kita dalam segala hal seirama dengan Roh Kudus, baik yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, maupun yang kita lakukan, barulah orang tersebut bisa dikatakan melakukan kehendak Bapa. Jadi saudaraku, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dan Maternya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini di dalam ayatnya yang ke-26. Tuhan berkata, bekerjalah. Bekerjalah untuk makanan yang akan, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerja. Apa itu bekerja di sini? Ergon. Bekerja, ergon. Ini adalah sebuah aktivitas yang berkesinambungan, saudara. Aktivitas yang terus-menerus. Terus-menerus. Ini bisa seperti mencari nafkah, atau seperti orang yang sedang bekerja. Ergon. Usaha yang terus-menerus, aktivitas yang terus. Jadi kalau orang Yahudi bertanya, pekerjaan apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh roti yang tidak dapat binasa? Manusia hidup pada umumnya mencari roti yang dapat binasa. Sekolah, kerja, kuliah, menikah, semua itu roti yang dapat binasa, saudara. Yang satu kali pasti kita tinggalkan. Tetapi roti yang tidak dapat binasa adalah Tuhan sendiri.
Dan untuk memperoleh semuanya itu, inilah pekerjaan ergon, yaitu aktivitas yang terus menerus apa? Percaya. Jadi kita bisa lihat Tuhan mengajar kita bahwa iman atau percaya itu suatu pekerjaan. Jadi bukan hanya keyakinan. Aku percaya Yesus, sudah. Ergo. Bekerja. Usahakan itu. Aktivitas yang tidak pernah berhenti. Jadi bukan hanya sekedar sebuah pengambilan akali, persetujuan pikiran, bukan sekedar keyakinan dalam pikiran, tetapi dalam tindakan. Kalau bekerja itu pasti ada hasilnya, saudara. Percaya itu bukan hanya masuk surga, jelas. Itu buah dari percayanya. Juga bukan untuk mendapat pemenuhan jasmani. Jadi jangan kita ke gereja hanya karena mau mujizat. Bukan hanya mau cari berkat jasmani. Tetapi akibat dari kerja dari ergon, orang bisa menjadi anak Allah. Saudara harus mengerti. Kalau enggak, saudara enggak mengerti apa itu iman. Ergon, ini aktivitas. Ini bukan hanya supaya saudara masuk surga. Juga bukan hanya untuk supaya saudara dapat mujizat, berkat jasmani. Tetapi ergon, iman, percaya, orang menjadi memiliki kodrat ilahi. Ini membuat orang memiliki kodrat ilahi yang sama menjadi anak-anak Allah. Ergon bukan hanya aku percaya aku masuk surga. Bukan hanya begini. Aku percaya aku di pemeliharaan berkat jasmani. Salah ini. Yang benar ini. Sampai mengenakan kodrat ilahi atau menjadi anak Allah. Ini iman. Ini tindakan kerja terus menerus apa? Percaya. Ini gak banyak orang yang tahu. Karena dia tidak menggali lagi Alkitab. Dia tidak lagi meneliti ajaran Kristus. Karena dia mendengar para motivator yang hari ini ramai di media sosial. Iya, mereka rata-rata mengambil dari perjanjian lama, ayat-ayat perjanjian lama. Kalau saudara mengasihi Yesus, kamu belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Harus mengerti semua yang diajarkan Yesus. 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid. Semua itu, setiap orang percaya harus mengerti ajaran Yesus selama 3,5 tahun itu. Injil. Itu sebabnya Tuhan Yesus amanat agungnya mengatakan, dia berkata, ajarkan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Semua ajarkan. Itu amanat agung Tuhan. Nah, kalau hari ini gereja tidak mengajarkan Injil, dia ambil-ambil contoh perjanjian lama, nggak mengerti kayak begini-begini. Jadi nggak tahu iman itu apa, percaya itu apa. Dia pikir hanya yakin, aku percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Oh, haleluya. Nanti kalau mati masuk surga. Kalau ada masalah ditolong. Kalau ada sakit dikasih mujizat. Salah. Kamu nggak ngerti. Kamu belum ergon. Bekerjalah untuk makanan roti yang tidak dapat binasa. Apa? Percaya. Di situ nanti baru saudara akan mengenakan kodrat ilahi. Tetapi akibat dari pekerjaan itu, orang akan menjadi anak Allah. Anak Allah bukan sebagai status, tapi berkeadaan. Kodrat ilahi. Hari demi hari, semakin menjadi seperti Yesus.
hari demi hari semakin mengenakan kodrat ilahi. Hari demi hari semakin membuah, yaitu mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 10. Itu sama, mengambil bagian kekudusan. Kekudusan Allah. Sama. Jadi saudara kalau bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa, yaitu percaya, kayak seperti cari nafkah, kali seperti saudara bekerja, itu saudara akan ke sini. Kodrat ilahi, akan mengenakan kodrat ilahi. Atau yang sama menjadi anak-anak Allah. Yang sama juga mengambil kekudusan. Bagian di hadapan Allah. Ibrani 12 ayat 10. Coba sekarang baca 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ialah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oke, saudara harus tahu. Penting saudara datang ke sini. Kalau nggak ngerti mengikut Yesus seperti apa. Salib, saudara. Dengan jalan salib, dikatakan dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Ini kita baca dulu ayat yang ketiganya. Bisa tolong baca ayat ketiganya? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Oleh pengenalan kita. Saudara nggak belajar kebenaran, saudara nggak mengerti kebenaran, bagaimana mau bisa? Perhatikan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Harus belajar kebenaran. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Harus belajar kebenaran tiap hari, baca renungan tiap hari. Jangan hanya baca koran, nonton film, nggak ada kebenaran di situ, saudaraku. Ya, ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ini Tuhan Yesus mati kayu salib. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi melalui salib Kristus Tuhan memberikan ini fasilitas keselamatan. Nih, apa? 1, penebusan. 2, Roh Kudus. 3, Injil. 4, penggarapan Allah bagi orang percaya. Ini dengan jalan salib ini Tuhan memberikan fasilitas keselamatan. Apa itu? Anugerah. Anugerah itu fasilitas keselamatan orang percaya yang menerima Dia untuk memperoleh ini. 1, penebusan. 2, Roh Kudus. Injil, pengharapan. Ini fasilitas supaya saudara menjadi orang saleh dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini. Jadi Roh Kudus untuk diberikan untuk orang percaya supaya kita memiliki kodrat ilahi tadi. Jadi anak Allah. Jadi waktu saudara percaya Tuhan, ergon, saudara bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa, ya, saudara diberikan ini fasilitas keselamatan, penebusan, Roh Kudus, Injil. Dan ini harus saudara responi. Artinya dikerjakan penebusan. Kamu gak boleh lagi hidup seperti dulu. Sekarang kamu harus hidup seperti Yesus.
Kedua, Roh Kudus, kamu harus berjalan dengan Roh Kudus setiap saat. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14, ya. Orang yang berjalan dengan Roh Allah, dia anak Allah. Roh Kudus harus berjalan. 3, ya tentu gak bisa, susah saudara mau bekerja. Injil, ini Injil firman Tuhan untuk orang percaya, bukan perjanjian lama loh. Injil ini firman Tuhan buat orang percaya. Makanya orang percaya gak mengerti Injil, sorry, kamu belum selamat, kamu belum punya iman. Harus mengerti Injil. Ini firman yang diajarkan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun kepada murid-murid. Ya, harus dimengerti semuanya. Makanya jangan hati-hati dengar pembicara-pembicara yang gak jelas. Baru keempat, penggarapan. Saudara harus berjalan dengan Tuhan. Lihat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara. Di situ saudara, Tuhan berbicara melalui keadaan-keadaan hidup itu. Dan saudara harus bisa membacanya. Dari situlah kita didewasakan. Dari pengalaman-pengalaman hidup itu. Allah menggarap. Tentu saudara nggak dapat penggarapan. Ini kalau saudara nggak dikerjakan. Kerjakan penebusan, kamu harus berubah. Roh Kudus berusaha aku berjalan. Makanya harus hadirat Tuhan setiap saat dimanapun kita berada. Bukan hanya dalam gereja, di rumah, di jalan, dimanapun. Ya, berjalan dengan Roh Kudus. Ya, pikiran, perasaan, hati kita, roh, jiwa, tubuh kita, semua Injil. Tiap hari belajar, renungan, tiap hari. Itu kenapa saya tiap hari kirimkan saudara, karena tanggung jawab saya sebegitu. Bukannya saya lebih pintar dari pendeta lain, tidak, supaya jemaat yang mengikut saya mereka diberi makan tiap hari. Kalau saudaranya saya udah kasih makanan, saudara nggak makan, ya salah sendiri nanti. Saudara nggak akan bisa jadi anak Allah, nggak bisa. Makanya jadi anak Allah itu nggak gampang, saudaraku. Dan semua ini berlangsung karena salib Yesus yang menebus, yang berhak ya mengubah kita untuk menjadi apa saja menurut maunya Tuhan, bukan mau kita. Oleh sebab itu Roh Kudus ditaruh dalam diri kita yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, kita harus meresponinya dengan serius. Ini sama saudara mengerjakan keselamatanmu, ya. Dengan belajar firman, ya, kita harus mengalahkan keengganan, meninggalkan kemalasan, ya, berjuang, berusaha untuk datang ke gereja, ya, mendengarkan video-video dari yang saya rekam tiap minggu itu. Dari setiap ibadah setiap minggu saya rekam, saya bagikan saudara, itu juga didengarin supaya saudara belajar di situ dari setiap firman Tuhan yang saya sampaikan tiap minggu di mimbar, ya. Itu ergon namanya. Bukan saudara dengan khotbah dengan ini kita mau cari ergon. Nggak gampang untuk bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa, saudaraku. Nah, kalau saudara nggak diajari, siapa yang mau tahu? Nggak dia ngasih tahu, karena orang udah nggak serius, nggak fokus sama ajaran Kristus hari ini. Nah, saudaraku, ya. Jadi kalau seorang hanya nonton film, hanya baca koran, di situ tidak ada Roh Kudus yang bisa dijelaskan kepada kita. Nggak bisa. Roh Kudus itu bekerja ketika saudara belajar firman kebenaran, baru di situ memberikan pengertian, understanding, supaya mindset saudara itu memiliki mindset sebagai anak Allah. Dan itu harus ketekunan terus tiap hari terus. Makanya pikiran, mata, telinga jangan dimasuki hal-hal yang tidak. Bukannya nggak boleh nonton, ya nontonlah sekali, habis itu udah, jangan nonton terus. Itu nanti pikiranmu diwarnai dengan dunia. Bagaimana kamu punya iman begitu? Harus kebenaran Injil yang kita dengar, saudara. Harus kebenaran Injil yang kita baca, dan Roh Kudus kemudian akan menjelaskan di situ. Dan untuk mematangkannya itu harus ada peristiwa hidup, juga peristiwa hidup. Ya, saudara harus bisa membaca keadaan di dalam hidupmu. Disitulah Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendewasakan. Tapi harus ada belajar dulu. Kalau saudara nggak belajar kebenaran, saudara tidak akan. Disinilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Penggarapan Injil, ingat ya, Injil ini firman Tuhan untuk orang percaya.
Orang percaya nggak ngerti Injil, sorry, jangan ngaku-ngaku udah selamat atau punya iman. Kamu nggak ngerti yang diajarkan Kristus. Harus ngerti. Karena Tuhan mengatakan dalam amanatnya, ajarkan semua yang telah Kuajarkan kepadamu. Itu Tuhan yang ngomong. Jadi Injil ini firman Tuhan untuk orang percaya, saudara. Ya, jangan perjanjian lama terus. Kalau enggak, kamu nggak tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Penggarapan, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ini anugerah fasilitas keselamatan. Dengan adanya salib Tuhan mati. Ini sebabnya mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, supaya Dia beri ini kepada kita, fasilitas keselamatan, penebusan Roh Kudus, Injil dan penggarapan baru. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, ini nggak ada nothing. Ini anugerah ini untuk membuat orang jadi anak Allah, memiliki kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu sama. Tapi harus ada respon saudara, ergon. Ini respon kita. Ini respon Tuhan memberikan sarana. Ini sarana Tuhan. Ayo. Jadi nggak otomatis orang punya iman kalau nggak ada ergon. Ini jelas Tuhan Yesus bilang di Yohanes 6, ya kan? Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes 6:26 berkata, kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang kelihatannya antusias mencari Tuhan, ya, atau mencari dirinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu cari aku bukan karena melihat tanda atau petunjuk arah. Apa artinya? Artinya bukan karena kamu mau melihat maksudku membawa kamu untuk menjadi umatku. Bukan karena kamu melihat arah mana hendak aku bawa kamu kemana. Tetapi karena kamu melihat roti sehingga kamu kenyang. Jadi gak ngerti maksud Tuhan. Mengikut Tuhan gak ngerti maksudnya. Ini yang terjadi orang Kristen. Nah, kalau gereja tidak mengajarkan firman seperti ini, kebenaran Kristus, jemaat gak jelas arah hidupnya. Bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa. Artinya jangan urusan dengan Tuhan hanya roti yang dapat binasa, tetapi berurusanlah dengan Tuhan untuk roti yang tidak dapat binasa. Ini untuk itu kamu harus percaya kepada Tuhan. Nah, percaya di sini. Percaya itu apa? Bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi kesediaan kita untuk ini, cari nafkah. Ini, mencari nafkah. Ya, ini. Tadi mendengar khotbah, dengar renungan yang saya bagikan, ya, tiap hari, ya. Datang ke gereja. Dan ini harus menjadi agenda saudara, satu-satunya. Iya. Ini sama seperti apa? Saudara mencari peta harta karun. Harta, ingat minggu lalu saya bicara harta apa? Kebenaran. Tentang perkara besar dan perkara kecil. Masih ingat kemarin minggu lalu? Jadi kalau saudara tiap hari ya membaca firman renungan yang saya bagikan, saudara kan baca Alkitab nggak ngerti isinya, harus ada gembala. Makanya Tuhan mengangkat jawatan gembala supaya bisa menjelaskan Alkitab firman. Nah, kalau saudara nggak mau dengar, saudara mau dengar siapa lagi? Harus baca, ya, membaca tiap hari renungan itu 2. Didengarkan lagi khotbah-khotbah tiap minggu. Itu ada pesan-pesan Tuhan, ada kebenaran-kebenaran di situ yang akan membukakan pengertianmu akan kehendak Tuhan. Itu ergon. Terus setiap hari 1 jam ketemu Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, ya, berdoa, ya, harus 30 menit. Ya, ini untuk jemaat, untuk aktivis 1 jam minimal. Ya, pendeta minimal 1 jam. Pengurus, pelayan-pelayan mimbar 1 jam. Harus.
Karena Tuhan yang mengatakan kepada murid-murid berikan waktu 1 jam untuk berdoa. Tuhan Yesus yang bilang. Ketiga, menangkap peristiwa-peristiwa hidup di sekitar saudara. Semua itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mengubah kamu supaya kamu mengenakan kodrat ilahi. Ya, jangan hanya ada masalah, oh udah kesel gini-gini, oh Tuhan tolong selesaikan masalahku. Emang Tuhan itu jomosmu? Tuhan itu raja yang harus dipatuhi, diikuti, ya. Ya, ini berdoa, membaca dan mendengar, ya. Ingat firman Tuhan mengatakan apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan remato Kristo. Remato Kristo. Kenapa Paulus mengatakan remato Kristo? Kenapa nggak dikasih tahu aja firman Allah? Itu menekankan supaya orang percaya belajar semua yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Baru saudara kalau udah mengerti itu baru tahu seluruh Alkitab. Jadi kuncinya saudara mau tahu seluruh isi Alkitab, harus mengerti dulu semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Injil. Selama 3,5 tahun Tuhan mengajar. Itu saudara harus. Makanya mesti tiap hari. Makanya perlu ada gembala yang bisa menjelaskan hal ini kepada saudara. Kalau enggak, jemaat enggak ngerti, enggak punya iman. Iman apa kamu? Iman yang yakin-yakin. Kamu sudah bekerja belum? Jangan disederhanakan percaya Yesus, aku sudah punya iman. Enggak begitu Tuhan Yesus mengajarkan. Bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Apa? Ergon. Seperti itu. Apa itu? Seperti orang mencari nafkah. Bekerja, ada sesuatu yang kita kejar. Ada sesuatu yang kita cari. Ada sesuatu yang kita perjuangkan. Itu percaya. Jadi itu percaya, beriman. Hidup dalam keberimanan. Bukan hidup kita punya iman, kita ada ini. Kamu nggak hidup beriman. Hidup beriman itu continuously, terus menerus. Itu bagi yang mengasihi. Kalau nggak mengasihi, kamu akan dibawa iblis, kuasa dunia. Ya, bisa iblis pakai ayat-ayat perjanjian lama. Iya, banyak kan itu di media sosial, kayak YouTube. Bagus-bagus khotbahnya. Punya iman, percaya, mengandalkan Tuhan, macam-macam kayak gitu. Tapi dia ngajarin seperti ini nggak? Ngajarin seperti ini nggak? Mana ngerti kayak begini-begini? Ergon, mengenalkan kodrat ilahi, karena dia nggak ngerti. Makanya hati-hati dengan khotbah-khotbah di YouTube. Ini buat semua jemaat. Yang saudara mengikut saya ya, bukannya saudara itu keluarga saya, harus saya jaga. Saudara di sini saya rawat dengan baik, saya kasih firman yang benar. Di luar saudara dirusak orang. Itu saya kesel begitu. Bukannya saya marah, enggak. Banyak pengajaran yang seakan-akan benar. Hati-hati, saya sering ulang-ulang dalam khotbah saya. Makanya cari orang yang mengerti Alkitab, jangan hanya tahu ayat-ayat perjanjian lama. Rata-rata, walaupun kadang mereka perjanjian baru juga, tapi yang dicari kuasanya, tapi tidak diajarkan kayak begini-begini. Jangan, yuk kita jangan main-main, kita harus serius sama Tuhan, ya. Jadi kalau saudara mau memiliki iman, ya, yang benar, ini saya ajarin apa yang Tuhan Yesus ajarin, bekerja untuk makanan roti yang tidak dapat binasa. Selama ini kan nggak ada penjelasan tentang ajaran ini secara detail. Ini saya sudah sediakan bagi saudara. Ya kalau saudara tidak masih mau ini juga ya, udah itu urusannya dengan Tuhan, ya. Nah, saudaraku, kita harus belajar sejarah kehidupan beriman melalui Abraham. Nah, Abraham bisa jadi orang percaya beriman, ya. Di dalam pikirannya sementara ia tetap stay, ya, nggak bisa. Jadi waktu Allah memerintahkan Abraham keluar dari kekasihnya, dia nurut. Itu tindakannya. Tentu dia bergaul dengan Allah. Makanya dikatakan dia sahabat Allah. Gak mungkin dia mau melakukan perintah Tuhan kalau dia gak bergaul dengan Allah setiap hari. Gak mungkin saudara punya hidup beriman yang benar kepada Allah kalau saudara gak bergaul dengan Tuhan, tidak belajar kebenaran, gak mengerti kebenaran, bagaimana? Tuhan sudah sediakan fasilitas, saudara tidak meresponinya. Bagaimana mau selamat? Makanya cuma sedikit
hanya yang mengasihi. Abraham diperintahkan keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Ganti namamu, dia ganti. Habis itu apa? Persembahkan anakmu, dia berikan. Itu imannya, tindakan. Jadi bukan hanya percaya, oh oke, aku percaya Elohim Yahweh. Terus Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim, nggak mau Tuhan. Ganti namamu, nggak mau. Udah di sini aja Tuhan. Persembahkan anakmu, apa tindakannya? Apa? Tindakan-tindakan oleh karena percayamu, nggak ada, kosong. Nggak bisa dikatakan Abraham orang bapa beriman, tapi melalui tindakannya, penurutannya kepada Allah, di situ menunjukkan dia orang beriman kepada, percaya, memiliki penurutan, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya ditawari keselamatan, harus meresponinya dengan iman yang sejati, yaitu iman dalam tindakan. Inilah rahasia kehidupan beriman di hadapan Allah. Dan hal ini yang telah diperagakan oleh Abraham, ya. Nah, sekarang kita harus belajar kehidupan beriman di hadapan Allah melalui Abraham. Abraham bisa saja percaya dan beriman di dalam pikirannya, sementara ia tetap stay atau tetap tinggal di Ur Kasdim, tetapi dia harus meninggalkan Ur Kasdim. Satu-satunya wilayah yang modern saat itu, yang sudah metropolis, saudara. Di luar itu padang gurun pada zamannya. Kalau ada tempat yang juga subur dan beradab pada waktu itu, hanya Mesir, ya. Tetapi Ur Kasdim itu ke Mesir itu jaraknya jauh, saudara. Jadi Abraham menjadi bangsa yang nomaden. Nah, apa ini bangsa nomaden? Artinya bangsa yang mengembara, saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya untuk membuat kemah, ya. Dan dia mencari atau menemukan negeri yang Tuhan tunjukkan. Sementara itu 25 tahun dia menunggu kelahiran anaknya, dan dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Ini janji Tuhan. Dia menunggu 25 tahun, bahkan ketika dia sudah agama Kristen tanpa beriman. Jangan saudara berpikir kalau namanya beriman itu beragama. Jadi kalau saudara menganut salah satu agama, itu disebut beriman. Iman bukan begitu, saudara. Nanti saudara mengerti bahwa keberimanan kita kepada Tuhan itu menyita seluruh hidup kita. Tidak ada yang bisa disisakan. Nah, begini sulitnya untuk dikemukakan. Karena selain tidak populer pengajaran seperti ini, orang juga tidak sanggup mendengarnya. Injil yang murni itu keras. Bukan keras, aneh sebenarnya. Orang gak sanggup mendengarkan kebenaran seperti ini. Kita baca Yakobus 2 ayat 20-21. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Iya, kalau Abraham tidak nurut, saudara, dia tidak bisa disebut sebagai bapa orang beriman. Dia dinyatakan tidak beriman. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sudah menurut kepada Allah atau tidak? Nah, ironinya, jangankan menurut kepada Tuhan dalam segala setiap saat, hidup santun saja tidak. Bagaimana mau beriman, saudara? Mungkin sebagian saudara masih tidak setia kepada pasanganmu. Mungkin di antara saudara masih menyimpan dendam, kebencian. Bagaimana saudara bisa dikatakan beriman? Gak bisa. Beriman itu artinya melakukan segala sesuatu setiap saat. Apa itu? Kehendak Allah. Itu beriman. Oleh sebab itu harus ada usaha ergon. Itu. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus pasti hidupnya tidak wajar seperti Abraham. Nah, Kristen yang kita miliki selama ini sebenarnya bukan kekristenan yang benar. Karena itu hanya agama Kristen, tetapi bukan kekristenan, saudara. Itu keberagaman, tetapi bukan keberimanan kepada pribadi Kristus. Kita harus jujur, harus berani mengakui kesalahan itu, dan kita mau berubah, saudara. Yakobus 22-23.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, oleh perbuatan-perbuatan itu baru iman jadi sempurna. Terus? Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, saudara, Bapak Ibu, ya, harus belajar bahwa mengenakan kodrat ilahi itu natural, ya. Mengenakan kodrat ilahi itu natural, saudara. Ini kejadian, peristiwa. Mengenakan kodrat ilahi itu natural. Kita bedah apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini jangan saudara berpikir mistik, ya. Nggak ada di dalam Tuhan mistis-mistis, natural, mengenakan. Kita belajar di sini, ya. Dari kesediaan kita mengerti firman, harus melepaskan keengganan, membuang kemalasan, belajar ketemu Tuhan 1 jam, ya. Setiap peristiwa yang terjadi diperhatikan, karena melaluinya Tuhan mematangkan pribadi kita untuk mengenakan kehidupan anak Allah. Terus menerus dari perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ini, ya. Satu kali punya kesempatan, contoh ini saudara. Saudara mempunyai kesempatan untuk melakukan kesalahan, tapi saudara berkata tidak, aku tidak mau melakukan kesalahan. Nanti ada kesempatan lagi, saudara mempunyai kesempatan untuk melakukan kesalahan atau dosa, saudara katakan tidak. Terus sampai saudara tidak bisa lagi melakukan kesalahan. Nah, itu kodrat menjadi satu. Di situ maksudnya. Saudara nangkep maksudnya? Jadi kalau ada kesalahan, saudara katakan tidak. Atau ada dosa, saudara tidak, aku tidak. Nah, nanti besok ada kesempatan lagi saudara berbuat salah. Katakan tidak lagi, tidak lagi, tidak lagi, tidak. Sampai saudara tidak bisa melakukan kesalahan. Itu jadi kodrat. Itu natural. Begitu. Jadi iman itu bukan keyakinan, tapi tindakan-tindakan, ya. Tindakan yang terus-menerus seperti itu sampai membangun kodrat. Nah, seperti kalau orang, ya kan, biasa nyolong. Kalau orang udah kebiasaan menyolong, mencuri, dia ada kesempatan mencuri, ya, dia katakan tidak, aku mau ergon, aku mau mengikuti Yesus, aku tidak. Besok lagi ada kesempatan mencuri, katakan tidak lagi. Ada kesempatan baik, nggak ada orang, dia bisa mencuri, ya, tapi dia katakan tidak. Sampai terus dia tidak akan bisa mencuri sama sekali. Itu jadi kodrat namanya, saudara. Saudara nangkep maksudnya? Ayat 23 ya, coba baca. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Iya, tanpa tindakan-tindakan itu tidak bisa dianggap benar, ya. Jadi dibenarkan itu artinya dianggap benar walaupun belum benar. Bukannya tidak benar, belum benar, tapi dianggap benar. Ya, dia harus dilatih sampai memiliki iman yang sempurna. Baru di situ menjadi benar. Benar jadi benar-benar benar. Jadi kehidupan Abraham juga diproses Tuhan. Diproses. Abraham punya iman juga diproses Tuhan. Ya. Sebab kalau saudara mau memiliki kehidupan beriman di hadapan Allah, harus ada ergon, usaha yang serius. Tiap hari dengan firman, tiap hari ketemu Tuhan, dan melalui peristiwa hidup itu ada kejadian-kejadian. Saudara harus membaca, ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita agar supaya kita dewasa, bertumbuh ke dalam kerohanian melalui peristiwa hidup. Ya. Oleh sebab itu, ya, kita harus memiliki iman seperti ini. Nah, firman Tuhan berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, di sini saya harus jelaskan kepada saudara, ya. Ini seperti kontrak atau kesepakatan, saudara, ya.
Seperti seorang laki-laki mengambil seorang wanita. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Di sini saudara harus tahu, harus ada kesepakatan dengan Tuhan. Iya, saudara mau ikut Tuhan, asal yang penting percaya, tapi saudara tidak memiliki kesepakatan, komitmen dengan Tuhan, nggak akan pernah bisa. Saudara mengenakan kodrat ilahi, nggak bisa. Harus ada kesepakatan, komitmen serius. Ya, sama seperti seorang laki-laki mengambil seorang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya, bersedia hidup bersama, menikmati hidup bersama dalam suka dan duka, dalam waktu keadaan sakit dan sehat, atau keadaan apapun, lalu memiliki anak, membesarkan anak dalam kebersamaan. Demikian pula kita menjadi umat bagi Allah dan kekasih atau mempelai bagi Yesus. Itu namanya kesepakatan. Jadi harus saudara pun harus memiliki itu. Nggak bisa Anda percaya Yesus atau pokoknya ya udah, nggak bisa. Saudara harus komitmen. Tuhan, aku sepakat, aku akan menjalani dan aku percaya. Makanya harus percaya, Airborne ini harus percaya. Itu aktivitas yang harus terus. Makanya sedikit orang yang punya iman yang benar. Orang yang belum memiliki iman yang benar belum dibenarkan. Jadi kalau saudara dikatakan Alkitab bahwa dengan darah Yesus kita dibenarkan. Dibenarkan artinya supaya kamu jadi benar. Bukan kamu dibenarkan darah Yesus, otomatis kamu benar. Nah ini kan ngaco. Dibenarkan supaya kamu jadi benar-benar. Melalui perbuatan hidup setiap hari dituntun oleh Tuhan. Supaya kamu mengenakan kodrat ilahi. Ini tadi kita sudah baca di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya. Bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan kita. Bukan Allah yang menyesuaikan diri terhadap kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri terhadap Allah, saudara. Oleh sebab itu kita harus belajar menyesuaikan diri dengan Allah. Menjadi sahabat Allah artinya menjadi sekutu. Nah ini baru jadi sekutu. Kalau saudara terus ergon, berjuang, terus hidup ya untuk mengenakan kodrat ilahi, itu nanti jadi sekutu Tuhan. Artinya jadi sahabat Allah seperti Abraham. Ya. Kita dengan melakukan kehendak Allah menjadi sekutu Bapa. Kalau saya tanya kepada saudara, saya tidak tahu saudara akan jawab apa. Dengan warna hidup yang saudara miliki hari ini, sudah layakkah atau sudah pantaskah kamu disebut sekutu Tuhan? Lihat hidupmu, lihat warna hidupmu. Apakah sudah pantas kamu dikatakan sekutu Tuhan? Pasti Tuhan tidak menjawab. Atau saya pasti saudara tidak bisa jawab. Karena rata-rata saudara tidak menjadi sekutunya Tuhan. Tetapi sekarang saudara masih punya kesempatan untuk itu. Ya. Betapa mengerikan ketika saudara di ujung maut. Ya. Saudara memandang ke depan. Saudara melihat kekekalan yang tidak berakhir. Sementara saudara tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki diri. Itu mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, baiklah saudara kita berubah hidupnya, ya. Nah, hidup di hadapan Allah ini berarti menjalankan hidup secara benar dalam hubungan dengan Allah. Inilah rahasia hidup di hadapan Allah. Berarti bagaimana kita menjalankan hidup secara benar, ya, dalam hubungan dengan Allah. Hal ini disebut rahasia dalam pembahasan ini. Sebab banyak orang yang tidak tahu bagaimana menjalani hidup secara benar sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Saya berharap dan saya berdoa saudara bisa mengikuti apa firman yang telah saya sampaikan bagi saudara. Dan saya berdoa supaya saudara juga memiliki hati yang mau menerima kebenaran ini. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan bagi saudara. Mari kita datang ke Tuhan. Kita akan nyanyi sama-sama menyiapkan hati kita untuk perjamuan Roh Kudus, saudara. Mari kita datang di hadapan